Sejak kecil, kita belajar sejarah di sekolah. Tapi pernahkah kamu merasa ada yang aneh? Kenapa kerajaan besar seperti Pajajaran tak pernah dibahas lengkap? Atau, kenapa kita tak pernah tahu tentang pembantaian besar-besaran oleh Belanda? Faktanya, banyak bagian dari sejarah Indonesia sengaja dihapus, disembunyikan, bahkan dilupakan. Dan hari ini, kita akan bongkar semuanya. Pajajaran, kerajaan besar yang pernah menguasai Tatar Sunda, kini hanya nama dalam catatan usang. Namun anehnya, tak banyak yang tahu bagaimana keruntuhannya terjadi. Bukan karena penjajah, tapi karena pengkhianatan dari dalam istana sendiri. Begitu menurut naskah kuno Bujangga Manik. Konon, raja terakhir tak sempat meninggalkan warisan karena Pajajaran jatuh dalam satu malam. Sampai hari ini, tak ada catatan resmi yang menjelaskan siapa penghancur sebenarnya. Kenapa sejarah ini nyaris dihapus dari pelajaran sekolah kita? Belanda kembali ke Indonesia setelah proklamasi, dan salah satu tragedi paling gelap pun terjadi. Raymond Westerling, pemimpin pasukan khusus KNIL, memimpin operasi pembantaian besar-besaran di Sulawesi Selatan. Diperkirakan lebih dari 40.000 rakyat Indonesia dibunuh, tidak dalam perang, tapi eksekusi massal. Namun, peristiwa ini tidak tercatat dalam buku pelajaran sejarah secara mendalam. Mengapa? Apakah karena terlalu kelam? Atau karena pemerintah Belanda belum pernah benar-benar meminta maaf? Di tengah bukit kecil di Cianjur, berdiri Gunung Padang, situs megalitikum yang disebut-sebut lebih tua dari piramida Giza. Beberapa penelitian menyebutkan strukturnya berusia lebih dari 10.000 tahun. Jika benar, maka sejarah peradaban dunia harus ditulis ulang. Tapi kenapa penelitian besar di sini sering dihentikan tiba-tiba? Kenapa publikasi ilmiahnya jarang diliput media besar? Apakah ada kepentingan yang tak ingin sejarah kuno Indonesia diketahui dunia? Bung Karno, sang proklamator, dihormati sebagai bapak bangsa. Namun tak banyak yang tahu bahwa beliau pernah menjadi target pembunuhan oleh bangsanya sendiri. Di awal kemerdekaan, sebagian kelompok gerilyawan menganggap Soekarno terlalu kompromis terhadap Belanda dan Jepang. Beberapa kelompok ekstrim kanan dan kiri bahkan mencoba menggulingkan atau menyingkirkannya. Ini bukan sekadar rumor. Ada dokumen dan kesaksian dari tahun-tahun 1945 sampai tahun 1948 yang mendukung cerita ini. Mengapa fakta ini tidak menjadi bagian dari pelajaran nasionalisme kita? Tahun 2007, sebuah naskah kuno ditemukan di daerah Garut, ditulis dalam aksara Sunda kuno, belum pernah dibaca sebelumnya. Isinya, dugaan hubungan dagang dan budaya antara Nusantara dengan India dan Persia, sejak 2000 tahun lalu. Namun hingga sekarang, naskah itu belum dipublikasikan secara utuh ke publik. Sebagian akademisi percaya, isi naskah ini bisa mengubah narasi sejarah Asia Tenggara. Tapi, kenapa tidak dibuka? Kenapa tidak diajarkan? Apakah kita sedang menjaga rahasia, atau menyembunyikan jati diri bangsa sendiri? 5 fakta tadi bukan sekadar cerita lama, tapi potongan sejarah yang membentuk siapa kita hari ini. Dan yang lebih mengkhawatirkan, sebagian besar dari kita tak pernah tahu bahwa itu pernah terjadi. Kalau sejarah seperti ini terus diabaikan, apalagi yang akan hilang dalam 10, 20, 50 tahun ke depan? Tulis di komentar, fakta mana yang paling bikin kamu kaget? Atau mungkin kamu tahu cerita sejarah lain yang tak pernah diajarkan di sekolah? Jangan lupa klik like dan subscribe, karena kita masih punya banyak sejarah yang belum sempat diceritakan.